Halo semuanya, selamat datang di channel Napoleon 08. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Companion yang dirilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang sangat mencintai seorang pria. Namun, wanita itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah robot. Ketika wanita itu mengetahui semuanya, ia pun lepas kendali dan mengamuk. Penasaran dengan alur ceritanya? Kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik nan imut yang sedang berbelanja di minimarket. Ia bernama Iris. Kemudian ketika ia menuju tempat buah-buahan berada, ia bertemu seorang pria bernama Josh. Pada pertemuan itu Josh tampak dibuat gugup olehnya. Dan pada akhirnya mereka pun berkenalan. Singkat cerita, ternyata itu adalah sebuah mimpi Iris yang mengingat masa lalunya waktu pertama kali bertemu dengan Josh. Ya bisa dibilang pandangan pertama lah ya. Dan di sini ternyata Iris dan Josh sudah menjalani hubungan asmara. Mereka pun bercanda ria seperti layaknya pasangan. Diketahui juga mereka berdua berencana untuk berkunjung ke pondok atau kita sebut saja villa mewah milik Sergei. Sergei ini adalah teman dari Josh. Di sini kita juga bisa melihat mereka menaiki sebuah mobil yang memiliki fitur autopilot. Emang jos sekali ini mobilnya. Kemudian akhirnya mereka pun sampai di villa Sergei. Ketika mereka akan masuk ke dalam villa, tiba-tiba langkah Iris terhenti. Ia merasa kurang percaya diri untuk bertemu dengan teman-teman Josh, terutama dengan teman Josh yang bernama Kat. Ia takut melakukan hal-hal yang aneh. Karena ini adalah untuk pertama kalinya Iris dipertemukan dengan teman-teman Josh. Lalu Josh pun di sini menenangkan Iris dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bubuk. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam villa tersebut. Mereka pun disambut Kat di sana. Lalu Kat menyapa Iris, Iris pun membalas sapaan Kat. Lalu di dalam villa itu kita diperlihatkan teman-teman Josh lainnya. Ada Patrick dan Ellie. Di sini diketahui ternyata Ellie dan Patrick adalah pasangan kaum pelangi. Lalu ada Sergei di sana. Ini orangnya. Di sini Sergei pun melihat Iris dengan tatapan bapak-bapaknya. Sergei pun bertanya mau minum apa. Kemudian Iris menjawab bahwa dia tidak meminum alkohol. Dia hanya ingin mandi. Lalu Sergei pun bertanya kepada Kat, di mana kamar mereka? Kat pun memberitahu lokasi kamar mereka yang akan mereka tempati. Ketika Iris sudah berada di kamar, ia pun membereskan baju milik Josh dan baju miliknya. Lalu kita diperlihatkan sebuah benda seperti flash disk di dalam koper tersebut. Di sini kita pun belum mengetahui benda apa itu sebenarnya. Setelah Iris selesai mandi, dia pun bercermin sembari menguatkan diri agar dia percaya diri di depan teman-teman Josh dan tidak bertingkah aneh. Lalu ia pun bergabung dengan teman-teman Josh yang berada di ruang makan. Di sana Patrick sedang bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Ellie, pasangan laknat itu. Kemudian Iris pun bertanya kepada Patrick, kapan kamu tahu bahwa Ellie adalah orangnya? Patrick pun menjawab, ia tahu ketika bertatap-tatapan ala-ala kaum pelangi itu terjadi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang terkunci di dalam dirinya. Lalu Iris menjawab, aku mengerti. Iris berkata seperti ada yang rusak di dalam dirinya, namun tiba-tiba itu membaik. Iris berkata sembari mengingat pertama kalinya bertemu dengan Josh dan menatap Josh di sana. Lalu ia menambahkan bahwa untuk selama hidupnya, ia rela melakukan apa saja untuk membuat orang ini bahagia. Akhirnya malam pun tiba. Di sana kita diperlihatkan Patrick yang sedang berbincang dengan Sergei. Patrick bertanya kepada Sergei tentang pekerjaannya. Sergei pun menjawab bahwa dia mengurusi banyak hal. Ia pun mengaku bahwa tangannya tidaklah bersih. Dan itu adalah bisnis yang sangat kotor. Di sini belum diketahui dengan jelas apa pekerjaan Sergei sehingga ia memiliki villa yang sangat mewah. Ketika malam semakin larut, mereka pun berkumpul di ruang tamu dan mulai berdansa bersama. Di sana Iris melihat Josh yang sedang berdansa dengan Kat, sembari mengatakan sesuatu di telinganya. Iris yang melihat itu pun dibuat cemburu oleh Kat. Kemudian Iris pun menarik tangan Josh untuk berdansa dengannya. Dan tiba-tiba Josh pun mentuspul milik Iris. Setelah bercocok tanam selesai,
Iris berkata kepada Josh bahwa ia senang melakukan itu dengan Josh, sekaligus meminta maaf karena tingkahnya yang cemburu dan aneh tadi. Ia hanya ingin Josh bahagia bersamanya. Namun Josh hanya menjawab, "Iris, tidurlah." Keesokan paginya, kita diperlihatkan Iris yang sedang berada di balkon. Lalu dia berkata kepada Josh bahwa hari ini sangatlah cerah. Josh yang sedang berada di kamar mandi bertanya, "Bagaimana cuacanya?" Tanpa Iris sadari, ia pun menjawab pertanyaan Josh dengan sangat detail, bahwa cuaca saat ini suhunya 72 derajat dan peluang hujan sebesar 83% di malam hari. Di sini mereka berdua pun berencana untuk jalan-jalan ke tepi danau. Namun, Josh berkata bahwa ia belum siap. Dengan beralasan ia merasa lelah sekali pada malam harinya. Sembari tersenyum, Iris berkata, "Tapi kau menikmatinya bukan?" Josh pun menjawab, "Tentu saja bubuk. Tadi malam sangat luar biasa." Lalu mereka pun berkokop sedikit di sini. Lalu Iris menawarkan diri untuk menunggunya, tapi Josh menolak dengan berkata, "Tidak apa-apa, kau pergi saja duluan. Nikmatilah hari yang indah ini sebaik-baiknya." Akhirnya Iris pun setuju dan dia pergi duluan ke tepi danau. Namun, ketika Iris sudah pergi, kita diperlihatkan Josh yang sedang mencolokkan sesuatu ke ponselnya. Di sini pun kita belum mengetahui apa sebenarnya benda yang seperti flash disk itu. Akhirnya Iris pun sampai di tepi danau. Lalu dia merasa ada sesuatu di saku celananya. Ia pun merogoh saku celana itu, dan ternyata itu adalah pisau lipat. Iris di sini tidak mengerti kenapa ada pisau lipat di saku celananya. Kemudian tiba-tiba Sergei datang. Ia pun menyapa Iris selamat pagi dengan bahasa Rusia. Iris pun menjawab sapaan Sergei dengan bahasa Rusia juga. Sergei memuji kemampuan bahasa Rusia Iris. Lalu Sergei menawari Iris untuk minum. Namun, di sini Iris tidak menjawab tawaran Sergei. Ia malah berkata, "Sepertinya aku akan kembali ke dalam villa." Dengan alasan bahwa Josh tidak enak badan pagi ini. Sergei pun menyela dengan berkata, "Josh sudahlah dewasa. Dia bisa mengurus dirinya sendiri." Lalu Sergei mengalihkan pembicaraannya dengan bertanya, "Kau suka dengan rumah pinggir danau kan? Kau menikmati waktumu bukan?" Iris menjawab, "Ya, sangat menikmati." Lalu Sergei memohon kepada Iris dengan berkata, "Kalau begitu, sebagai tamu, kumohon jangan pergi. Tetaplah di sini. Temani pria Rusia tua ini." Dengan jurus memelasnya, akhirnya Iris pun tidak jadi pergi. Karena Iris tidak jadi pergi, Sergei pun dengan modusnya meminta tolong kepada Iris untuk mengoleskan sunscreen ke punggung dan bahunya. Iris yang tidak mengerti akan hal itu pun menuruti saja. Dengan tatapan bapak-bapak genitnya, Sergei berkata bahwa ini adalah ide Cat, dan dia mengizinkannya. Iris yang mulai merasa ketakutan pun memohon agar Sergei menghentikan itu. Namun Sergei mengabaikan dengan berkata, "Aku cuma ingin merasakan sedikit." Lalu Iris yang semakin takut tanpa sadar ia mengambil botol minuman milik Sergei dan menghantamkannya ke kepala Sergei. Sergei yang terkena botol itu pun terjatuh, dan bagian kepala belakangnya terkena batu. Sergei yang menyadari bahwa kepalanya terluka, ia pun mengamuk dan menyerang Iris. Iris yang tercekik oleh Sergei dan tidak bisa melawan, akhirnya dia mengambil pisau lipat yang ada di saku celananya dan mencolokkan pisau itu ke leher Sergei, yang membuatnya tewas kehabisan darah. Kemudian scene beralih ke ruang tamu di villa mewah tersebut. Di sini kita diperlihatkan ada Josh, Ellie, Patrick, dan Cat yang sedang berbincang santai di sana. Namun tiba-tiba Ellie terkejut dengan kedatangan Iris yang berlumuran darah dengan menggenggam pisau lipat tersebut. Lalu Josh pun bertanya dengan ekspresi khawatirnya kepada Iris, "Iris, apa yang terjadi?" Iris menjawab, "Aku tidak berniat itu, dia memaksaku." Entah bagaimana Josh tahu, dia berkata, "Sergei." Lalu Iris pun berkata, "Aku hanya ingin ia menghentikannya." Kemudian Josh pun memaksa Iris untuk menjelaskan apa yang terjadi. Iris pun menjelaskan semuanya yang sudah kita ketahui tadi. Iris beralasan bahwa ia melakukan itu karena Sergei mencekiknya, dan ia tidak mau jika terbunuh. Jika ia terbunuh oleh Sergei, itu membuatnya tidak bisa lagi bertemu dengan Josh. Lalu karena Iris semakin panik, tiba-tiba Josh berkata, "Iris, tidurlah." Iris pun tertidur saat itu juga dengan matanya yang memutih. Beberapa saat kemudian,
Iris pun dibangunkan oleh Josh dengan tangan yang sudah diikat di sebuah kursi. Ketika Iris terbangun, ia pun panik. Lalu Josh menenangkannya. Di sini Josh pun akhirnya menjelaskan semuanya, bahwa Iris adalah sebuah robot pendamping yang melayani tuannya, atau bisa disebut robot esek-esek. Tetapi bisa lebih dari itu, tepatnya robot pendukung emosional. Kemudian kita dibawa flashback di hari di mana Josh bertemu dengan Iris. Di sini kita diperlihatkan Josh yang sedang menerima paket di apartemennya. Lalu ketika di dalam apartemen, kurir itu memberikan surat perjanjian pengguna pada Josh dan menyuruh Josh untuk menandatanganinya. Setelah selesai, Josh bertanya kepada kurir itu, "Jadi apa yang harus kulakukan ketika dia menyala?" Kurir itu pun menjelaskan jika robot Iris ini selesai melakukan sinkronisasi pada ponselmu, kau harus membuat tautan cinta, hubungan emosional antara dirimu dan Iris. Ikuti saja suara perintah saat ia bangun. Lalu Josh pun bertanya kepada kurir itu, apakah dia akan sadar jika dirinya robot? Dengan tegas kurir itu menjawab, sama sekali tidak. Dia akan begitu terpukau padamu, keinginanmu, dan kebutuhanmu. Jadi dia tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah robot. Lalu kurir itu juga menjelaskan semua fitur pada robot Iris. Dari latar belakang, warna mata, hingga kecerdasan pun bisa disesuaikan sesuka hati Josh. Dan jika Josh ingin kembali ke pengaturan pabrik, kurir itu memberitahu bahwa ada sensor sidik jari di belakang telinganya. Setelah Josh selesai mensinkronisasi robot Iris pun menyala dan meminta Josh berdiri di depannya untuk membuat tautan cinta dengan jarak 1 meter dari pandangannya. Ketika Josh sudah berada di depan Iris berkata, "Sebutkan namamu." Pada saat nama Josh sudah disinkron oleh Iris, semua latar belakang Iris yang disesuaikan oleh Josh secara otomatis terbentuk dalam ingatan Iris, termasuk kenangan pertama kalinya bertemu dengan Josh. Kemudian Iris pun menyapa Josh. Lalu tiba-tiba Iris pun langsung di-unboxing oleh Josh. Di tengah obrolan Josh dan Iris, tiba-tiba Cat datang. Cat berkata, "Apa yang kau lakukan, Josh? Matikan Iris sekarang." Iris yang terkejut dengan pernyataan Cat pun merasa takut dan mulai merasa panik. Lalu Josh pun pergi untuk berbicara empat mata dengan Cat. Kemudian kita diperlihatkan Cat yang agak kesal kepada Josh, karena itu sudah di luar rencana mereka. Di sini kita pun belum mengetahui apa sebenarnya yang direncanakan Cat dan Josh. Di saat Josh dan Cat sedang beradu pendapat, Iris diam-diam berencana untuk melepaskan diri dengan pisau lipat yang ia jatuhkan tadi. Ketika Josh selesai berbicara dengan Cat, ia pun menghampiri Iris yang sudah terjatuh ke bawah. Ketika Josh menyadari Iris yang melepaskan ikatannya, dia pun hendak berkata, "Iris, tidurlah." Namun, sebelum itu terjadi, Iris lebih dulu memukul bagian leher Josh, sehingga pukulan Iris pun membuat Josh tidak bisa berbicara untuk sementara. Iris pun kabur dari sana dengan membawa ponsel Josh yang terjatuh. Kemudian scene beralih dengan kita diperlihatkan Josh, Ellie, dan Cat yang berada di taman villa setelah Iris berhasil kabur. Di sini Josh menunjukkan benda seperti flash disk. Lalu di sini Ellie bertanya, "Benda apa itu?" Lalu Josh menjawab, "Itu sebuah mod." Perlu diketahui, mod adalah sebuah program yang dibuat oleh suatu pengguna untuk memodifikasi dan menambahkan fitur baru atau fungsi baru dari suatu program. Dan di sini kita pun dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Josh dan Cat lah dalang dibalik pembunuhan Sergei dengan cara memanfaatkan robot Iris, dan dialah yang meletakkan pisau lipat di saku Iris. Di sini Josh pun berkata, mereka harus cepat menemukan Iris untuk mengatur ulang program robot Iris ke setelan pabrik sebelum developer empatik menemukannya. Di sini Ellie pun dibuat shock dengan pernyataan Josh. Josh pun menjelaskan kepada Ellie bahwa Sergei adalah orang yang jahat. Ia terlibat banyak kejahatan seperti narkoba dan perdagangan manusia. Jadi tidak ada salahnya jika Sergei tewas. Di sini Cat pun mendukung pernyataan Josh. Lalu Ellie bertanya kepada Josh dan Cat, "Untuk apa kalian melakukan ini?" Dan disinilah kita diperlihatkan alasan Cat dan Josh melakukan ini semua. Ya, benar. Ingin mengambil semua uang Sergei beserta properti yang dimilikinya. Lalu Ellie pun di sini tergiur dengan uang yang sangat banyak itu. Dia pun bertanya, "Ada berapa jumlahnya?" Cat pun menjawab, kira-kira lebih dari 12 juta dolar atau setara dengan 200 miliar rupiah lebih. Di sini Josh pun menawarkan kerjasama kepada Ellie dengan iming-iming uang yang akan dibagi 3 orang sama rata. Namun Ellie keberatan dengan berkata bahwa Patrick juga berhak mendapatkan bagian. Di sini diketahui juga ternyata Patrick adalah sebuah robot yang sama seperti Iris. Di tengah perdebatan mereka,
Ellie pun di sini menengahi mereka. Lalu Cat menenangkan Ellie dengan berkata bahwa Ellie mendapat bagian 4 juta dolar dengan Ellie membantu mereka untuk menangkap satu robot wanita di hutan. Kesepakatan itu tidaklah buruk Ellie. Ellie yang merasa tidak ada pilihan lain akhirnya setuju dengan syarat bahwa ia yang mengambil senjatanya. Kemudian scene beralih ke Iris yang berada di tengah hutan yang sedang melihat ponsel Josh. Di sini Iris melihat perangkat pengaturan dirinya. Ketika Iris sedang men-scroll ke bawah, ia menemukan pengaturan pada kecerdasan Iris. Lalu Iris di sini menaikkannya ke 100% kecerdasannya. Iris yang telah menaikkan kecerdasannya menjadi 100%, seketika dia bisa melihat segala kemungkinan yang akan terjadi di setiap rencana yang akan dia lakukan. Lalu Iris pun menyadari bahwa dia membawa ponsel Josh yang bisa mengendalikan mobilnya. Alhasil dia pun berencana untuk kabur dengan mobil Josh. Di tengah perjalanan, ketika Iris hendak kembali ke villa, tiba-tiba ia mendengar suara Ellie yang sedang berbicara dengan Patrick. Di sini Iris pun langsung bersembunyi di balik pepohonan. Di tengah perkokopan kaum pelangi, tiba-tiba ponsel Josh bergetar. Itu pun membuat Ellie dan Patrick menyadari bahwa ada Iris yang membawa ponsel Josh di dekat mereka. Karena Iris sudah ketahuan, akhirnya Iris pun berlari. Ellie yang melihat itu mencoba menembak Iris, namun gagal. Tembakannya mengenai pohon. Di sisi lain, Josh dan Cat yang sama-sama sedang mencari Iris, ia mendengar tembakan itu dan mulai berlari ke arah suara tembakan tersebut. Kita kembali ke Iris yang sedang berlari sekuat tenaga. Di sana ia pun dikejar oleh Patrick. Ketika Iris ingin memutar arah, tiba-tiba dia tertangkap oleh Ellie dari arah lain dan mereka pun terjatuh ke bawah. Ketika mereka berada di bawah, Ellie dan Iris saling memperebutkan senjata itu. Lalu tiba-tiba Ellie pun tertembak di dadanya yang membuatnya tewas seketika. Josh mencoba untuk menidurkan Iris namun gagal. Kemudian Iris yang berhasil lari dari Josh, akhirnya dia sampai ke villa itu dan langsung menuju mobil Josh. Ketika Josh akan menghentikan Iris yang masuk ke dalam mobilnya, tangan Josh terjepit oleh pintu mobilnya. Iris pun berhasil masuk ke dalam mobil Josh. Ketika Iris hendak mengaktifkan mobil Josh, identitas suara Iris pun tidak dikenali oleh keamanan mobil Josh. Kemudian Iris tiba-tiba teringat dengan fitur suara pada ponsel Josh. Ia pun mencoba menaik turunkan vokal pada dirinya agar suaranya terdengar mirip dengan Josh. Dan ternyata Iris berhasil mengaktifkan autopilot pada mobil Josh untuk menuju ke rumah. Di sini Josh pun tidak kehabisan akal. Dia pun mengambil ponsel milik Sergei untuk menghubungi pihak developer mobil tersebut untuk melaporkan bahwa mobilnya telah dicuri. Kita kembali ke Iris. Tiba-tiba mobilnya mengaktifkan fitur keamanan dengan cara memutuskan arus jarak jauh secara otomatis, sehingga membuat mobilnya Josh pun menepi dan berhenti. Di sini Iris mencoba keluar dari mobil Josh, namun gagal karena semua pintunya terkunci otomatis. Kemudian Josh pun kembali ke tempat Ellie, Patrick, dan Cat berada. Di sana dia pun memanfaatkan Patrick untuk menangkap Iris dengan mereset ulang Patrick ke pengaturan pabrik. Lalu meningkatkan agresivitas Patrick ke 100% dengan menggunakan mod miliknya. Kita kembali ke Iris yang sedang berusaha memecahkan kaca mobil Josh. Ternyata di sana ada seorang sheriff yang sedang berpatroli. Sheriff itu pun melihat apa yang dilakukan Iris. Lalu kemudian sheriff itu pun berhenti dan menghampiri Iris. Iris yang mengetahui ada sheriff menghampirinya, dia pun mencoba untuk tidak panik. Karena Iris tahu bahwa dirinya tidak bisa berbohong, dia pun mengubah bahasanya menjadi Jerman dengan maksud agar sheriff itu tidak mengerti apa yang dikatakan Iris. Dan benar saja, di sini sheriff itu pun bingung dengan apa yang dikatakan Iris. Kemudian dengan kemampuan bahasa Jerman seadanya, sheriff itu pun menjelaskan bahwa dirinya adalah sheriff yang bernama Hendrik. Sheriff yang hanya bisa memahami sedikit bahasa Jerman, dia hanya mengetahui bahwa Iris adalah teman Sergei yang sedang berkunjung. Lalu sheriff itu menawarkan tumpangan untuk mengantar Iris ke rumah Sergei. Iris pun menolak tawaran itu dengan bahasa Jerman. Lalu ketika sheriff itu melihat pisau lipat yang berlumuran darah ada di dalam mobil tersebut, dia pun langsung mencoba menahan Iris. Namun tiba-tiba Iris melihat Patrick dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mereka berdua. Di sini Iris pun panik. Lalu sheriff itu pun menyadari Patrick yang tiba-tiba mendekati mereka. Sheriff itu pun memberikan peringatan kepada Patrick agar Patrick berhenti mendekat. Patrick yang sudah dikendalikan oleh Josh pun tidak peduli dengan peringatan sheriff itu, dan ia pun dengan mudah membunuh sheriff itu.
Pada akhirnya Iris pun tertangkap oleh Patrick. Saat Patrick kembali ke villa, Kate dan Josh dibuat terkejut dengan Patrick yang membawa mobil sheriff itu, beserta dengan Sheriff Hendrik yang sudah tewas. Di sini Kate mulai frustasi dengan situasi yang terjadi saat ini, karena semua yang terjadi sudah di luar rencana mereka. Saat Kate akan pergi, tiba-tiba Josh menyuruh Patrick untuk menghentikan Kate. Lalu tiba-tiba, Patrick pun menusuk Kate dari belakang dengan pisau dapur. Ketika Josh ingin menjelaskan kepada Kate, Kate hanya berkata, "Jangan Josh, tolong diamlah sebentar." Akhirnya malam pun tiba. Di sini kita diperlihatkan Iris yang sedang berada di meja makan bersama Josh. Lalu Josh pun membangunkan Iris. Iris yang terbangun sangat kesal kepada Josh. Kemudian Josh pun memperlihatkan kedekatannya dengan Patrick di depan Iris. Iris pun bertanya kepada Josh, "Apa yang kau lakukan kepada Patrick?" Josh menjawab dengan singkat, "Ceritanya panjang, yang terpenting adalah kau kembali." Kemudian Josh mencoba memanipulasi Iris dengan seolah-olah ia adalah orang yang menyedihkan, yang tidak mungkin berbuat jahat. Namun dengan kecerdasan 100% yang dimiliki Iris, ia sama sekali tidak tertipu oleh Josh. Di sini Josh pun mulai menyadari kecerdasan Iris tidak sama dengan Patrick. Ia pun menurunkan kecerdasan Iris menjadi 0%. Di sini Josh mengingat perkataan Iris bahwa Iris bisa merasakan rasa sakit. Lalu Josh pun menguji Iris dengan membiarkan tangan Iris perlahan terbakar oleh lilin. Iris yang kini kecerdasannya hanya 0%, dia hanya bisa diam dan tidak bisa melawan. Lalu secara bersamaan Josh menerima telepon dari Empatik, yang ternyata sebentar lagi akan sampai di villa itu. Ketika tangan Iris mulai terbakar, Josh menyuruh Patrick untuk memadamkan apinya. Lalu Josh berkata sepertinya ini sudah berakhir. Josh menyuruh Iris untuk menggenggam pistol milik Sergei dan memerintahkan Iris untuk menembak kepalanya sendiri. Ketika petugas Empatik datang, Josh pun menjelaskan semua cerita bohongnya kepada petugas itu, seolah-olah itu adalah robot yang memiliki kesalahan dalam pemrogramannya. Agar cerita Josh meyakinkan, di sini Patrick pun disuruh oleh Josh menyamar menjadi Sheriff Hendrik. Ketika petugas itu hendak membawa Iris, tiba-tiba Josh mendengar perkataan petugas itu, bahwa Iris tidak mengalami kerusakan yang fatal, karena yang tertembak adalah kepalanya, bukan bagian dadanya, sehingga hard drive di dalam tubuhnya masih utuh. Ketika petugas itu hendak pergi dari sana, tiba-tiba di depan mereka ada Patrick yang menghadang. Petugas itu pun menyadari bahwa Patrick adalah robot mereka tipe 12 yang sudah tidak lama diproduksi. Namun tiba-tiba Patrick menembak petugas itu dan mengejar petugas satunya yang berhasil menghindar. Secara bersamaan, proses ribut Iris pun selesai. Kembali ke petugas itu. Ketika petugas itu terpojok dan akan dibunuh oleh Patrick, Iris pun datang dengan menggunakan listrik kejut yang dapat mematikan robot. Ia mencoba menghentikan Patrick, namun dirinya tidak bisa mengenai Patrick karena semuanya kembali ke pengaturan pabrik yang tidak bisa menyakiti siapapun. Di sini Patrick pun akan membunuh Iris dengan senjata itu. Namun Iris di sini memberitahu Patrick bahwa Josh hanyalah memanfaatkannya dan mengingatkan Patrick kepada Ellie, orang yang ia cintai. Sekilas Patrick mengingat Ellie, tapi di sini ia masih belum percaya dengan Iris. Lalu Iris berkata, "Patrick, aku tidak bisa berbohong, kau tahu?" Seketika Patrick pun sadar. Saat Patrick mengingat Ellie, pada akhirnya Patrick pun memutuskan untuk bunuh diri, beralih ke Josh yang sedang mengemas semua uang Sergei. Namun tiba-tiba terdengar suara musik dari ruang tamu villa tersebut. Ketika Josh mematikan musiknya, tiba-tiba ada yang memanggilnya, "Bubuk." Di sini Iris pun muncul di hadapan Josh. Iris berkata bahwa ia memiliki teman baru bernama Teddy dari Empatik yang memberikan dia hadiah pengendalian diri penuh. Dan Iris pun mengetahui fakta bahwa ternyata banyak orang jahat di luar sana yang memanfaatkan robot sepertinya bukan hanya untuk esek-esek saja, melainkan lebih dari itu. Kemudian Iris menodongkan pistol kepada Josh. Namun di sini Josh dengan percaya dirinya bahwa Iris masih sangat mencintainya pun tidak takut untuk mendekat. Namun tiba-tiba Josh langsung melempar tubuh Iris dan mengambil senjata itu dari tangan Iris. Josh pun menyerang Iris secara membabi buta. Ketika Iris ingin mengambil pisau lipat, kakinya pun ditarik oleh Josh. Ketika Josh ingin menembak hard drive milik Iris, tiba-tiba Iris menancapkan alat pembuka botol otomatis tepat di kepalanya, yang membuat Josh tewas seketika.
Pada akhirnya Iris pun menjadi robot yang bebas seperti layaknya manusia, tanpa ada yang mengendalikannya lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja. Saya Napoleon pamit undur diri. Bye-bye.